Hah? Belum. Mana ketinggian tuh? Mana ketinggian? Yang kayak di Istiqlal. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salat wa atammu taslim ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Radiyallahu 'anil sahabati minal ansari wal muhajirin wa 'anna ma'ahum fihim bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramul akramin. Thumma amma ba'd. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali bermuajahah. Semoga Allah merahmati dan menghibur kita di siang hari ini insyaallah. Sebagaimana kita sekarang berada di waktu-waktu haji, saudara-saudara kita di Islam dan haji ini adalah waktu-waktu yang sangat riskan ya artinya, dan kita juga berada di musim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa haji ini adalah salah satu rukun, bahkan penyempurna daripada rukun keberagamaan kita sebagai seorang Islam. Di dalam hadis yang sahih kita hafal semua saya rasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada kita tentang rukun-rukun keberagamaan yang pada akhirnya ditutup dengan haji bagi mereka yang mampu. Oleh sebab itu, haji memiliki kaitan penting terhadap keberhasilan keberagaman kita sebagai seorang Muslim. Dan haji para ulama mengatakan puncak tertinggi daripada peribadatan kita, sebab melampaui daripada semua peribadatan. Di tema kali ini, ya, ada 3 variabel kalau tidak salah, hikmah yang saya sampaikan, rahasia daripada haji, dan juga fadilah, keutamaan. Kita masuk kepada variabel yang pertama. Secara singkat kita akan lihat bagaimana keutamaan ya daripada ibadat haji ini di dalam redaksi yang datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan simpulkan di akhir sebagai sebuah hikmah dan rahasia daripada haji itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara haji, banyak sekali hadis-hadis yang kita dapati, sehingga para ulama sampai mengkodifikasi khusus kata hadis haji itu berjilid-jilid. Saking keutamaan haji ini sangat banyak sekali. Berbeda dengan ibadah yang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin pada orang yang melakukan ibadah haji dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak dari perawi yang sangat masyhur. Rasulullah katakan, "Man hajjaja baita falam yatuf wa lam yusuf kharaja min dhunubihi fa innahu yadkhulu." Seorang melakukan ibadah haji, dia tidak melakukan hal yang tercela daripada perbuatan dan ucapan selama di dalam rangkaian manasik haji, maka dia akan selesai daripada itu, keluar daripada seluruh dosanya seperti anak yang melahirkan. Sehingga orang yang melakukan haji itu, ini kalau terminologinya para fuqaha ahli hukum, ngomong haji mabrur itu pakai definisi. Nanti beda lagi haji mabrur pakai definisinya para sufi. Kalau para sufi agak sedikit nanti dipahamkan kita singgung. Kalau para fuqaha ahli fikih ngomong haji mabrur gampang. Haji mabrur itu semenjak kita ihram sampai kita halal, kita menjaga dari segala hal yang diharamkan, menjaga mulut kita dan menjaga perbuatan kita, maka itu haji mabrur. Yang mana dampak dari haji mabrur kata Rasulullah sallallahu alaihi
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari dalam sahihnya banyak. Rasulullah katakan hajjatun mabrurun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Haji yang mabrur itu saya pegang dulu ya. Ramainya. Balik kepada masalah jamaah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan haji yang mabrur itu lebih baik daripada dia dan isi-isinya. Lalu Rasulullah katakan haji yang mabrur itu tidak ada jamaah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali jadi sudah kalau orang yang cerdas dilihat dalam waktunya dia akan kan gitu, cuma mana kita jaga perbuatan, maka ada dari keabadian Yesus. Jadi orang yang cerdas itu dia akan mengetahui apa yang saya lakukan demi hal-hal yang terbaik, bukan hal-hal yang baik saja. Yang paling baik itu ada di sisi siapa yang berani kita ada di sisi cuma hari jaga. Dan orang-orang jajah sudah dijaga berapa? Itu benar-benar itu sesuai dengan yang diajarkan. Jadi di para fuqaha gampang dari mabrur karena balik kepada hadis tadi itu. Sehingga haji sangat istimewa. Rasulullah SAW juga mengatakan, kita bicara fadilah dulu ya, cara fadilah beberapa manfaat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Majah jadi yang lain-lainnya al-hajjaj orang-orang yang berhaji adalah wafdullah delegasinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi utusan dari bumi dari semuanya harus delegasi untuk kumpul di satu tempat jadi di Makkah. Mereka semua adalah delegasi Tuhan. Rasulullah SAW yang mana ketika Allah menjadikan hambanya itu sebagai delegasi, sebagai perwakilan daripada hamba yang lain harus pergi haji, lebih istimewaan dia sendiri. Apa istimewaannya? Kalau mereka meminta kepada Allah langsung diberikan apa yang mereka inginkan. Kalau mereka bersyukur kepada Allah, ghafara lahum Allah dosa mereka. Kalau mereka berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat tambahan, kalau mereka minta pertolongan untuk orang lain kepada Allah, maka Allah berikan pertolongan yang mereka minta kepada orang lain yang mereka katakan. Ya. Jadi orang-orang haji memiliki keistimewaan ibadah yang sangat istimewa. So itu sampai kita pun yang nggak haji, yang nggak pergi bisa rata orang yang haji kalau kita memiliki ikhwan yang baik pada orang yang haji. Makanya kan biasanya ada situ berangkat pulang ada orang tetangganya biasanya doa dan bersyukur. Ini ada kaitannya. Sebab Rasulullah SAW di dalam riwayat dari Imam Al-Awsal katakan Allah fil hajj wa liman istarassal Recording in progress. Orang yang pergi haji. Doanya Nabi tidak ditolak oleh Allah, pasti diterima. Yang unik bukan sampai di situ doanya Nabi. Waliman istaghfara lahul hajj. Ampuni juga dosanya orang yang dimintai orang yang pergi haji. Makanya biasa kita doa doain saya juga dong. Jadi bukannya doanya mahal, tapi dia berada di dalam jaminan doanya Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan kalau kita didoakan sampai dia kita dapat doanya Nabi Muhammad. Kalau kita mendekat pada orang yang atau orang yang sedang haji kita minta doa ketika dia akan kita Allah sudah melalui doa ya Allah. Itu saat itu kita masuk dalam jaminan Nabi Muhammad yang akan Tuhan juga orang yang dimintai ampun oleh orang yang haji. So itu keceperan juga sehingga orang yang nggak bisa dapat kebaikan di samping haji ini membawa yang besar oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai para ulama mengatakan dari kalangan sahabatnya Allah mengatakan al-hajjul ghafurun liman islam fi syahr dzulhijjah wal muharram wa sa'ir Rabiul Awwal. Jadi kata orang yang pulang haji berada di dalam jaminan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memberikan kemanfaatan kepada orang yang dekat kepada Allah untuk diampuni selama masih di bulan haji. Itu berkelanjutan di bulan Muharram, berkelanjutan sampai di Safar, berkelanjutan sampai 10 hari pertama Rabiul Awwal. Masih panjang. Jadi kalau misalnya Rabiul Haji kita belum sempat ketemu ya. Masih panjang Muharram masih doanya itu masih berlaku, Pak. Masih berlaku doa dosa sampai kapan? Sampai 10 hari bulan Rabiul Awwal pertama ya. Saking dia makanya sunnah haji kita dah salaman karena mereka membawa Allah dan hari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking haji anugerah dari Allah begitu besar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada orang yang disayangi oleh orang yang betul terutama detik-detik wukuf di Arafah, karena Arafah adalah puncak rukun daripada ibadah haji, dan disitulah hikmah besar adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ulama mengatakan daripada dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar bagi orang yang wukuf di Arafah dan memiliki prasangka dari yang Tuhan. Saya ulangi, termasuk dosa yang paling besar. Dosa besar. Apa dosa yang paling besar itu? Orang yang wukuf di Arafah, lalu saat dia wukuf dia punya prasangka dosanya tidak diampuni oleh Tuhan, maka perbuatan prasangka itu adalah dosa terbesar. Kalau kita wukuf di Arafah terus ada hati kita seperti ngomong apa Allah bisa saya inilah dosa terbesar. Saking kita meragukan keampunan Tuhan. Kenapa? Karena di saat wukuf itu semua dosa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sedang wukuf walaupun tidak berdoa, walaupun cuma diam, walaupun cuma numpang lewat, walaupun tidak apa. Sehingga prasangka buruk dan yang nggak dihapus itu termasuk dosa yang besar. Jadi orang yang melakukan wukuf di Arafah, ya apalagi kalau wukufnya hari Jumat. Kalau wukuf hari Jumat itu lebih tinggi, tapi wukuf tidak mesti hari Jumat saja sudah istimewa. Tapi kalau wukuf hari Jumat itu termasuk daripada hari yang terbaik di dunia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikatakan idza wafaqa yaumu Arafah yauma Jum'atin ghufira li kulli ahli Arafah. Bila mana bertetapan Jumat dengan Arafah bersamaan di satu waktu, maka dihapuskan seluruh dosa orang-orang yang ada di Arafah. Wa huwa afdalu yaumin fid dunya. Itulah hari yang terafdal di dunia, yaitu hari Arafah bersamaan dengan hari Jumat. Ya, kan pernah sekali terjadi ya. Itulah haji wadahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi haji wadahnya Rasulullah Jumat bareng dengan Arafah. Jadi di wukufnya Rasulullah SAW itu di haji wadah di tahun 10 ya. Pada hari Jumat bertetapan ya. Dan ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah di hari Jumat di haji tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Ini orang-orang dari bangsa Yahudi, Nasrani, pengikut-pengikut para nabi Bani Israel ketika mendengar cerita ini mereka kaget. Apa mereka katakan? "Law nazalat hadhihi al-aya 'alaina laja'alnaha yawma 'idin." Ini ditunggu-tunggu dari zaman Nabi Musa ya, sampai di zaman lahirnya Nabi Muhammad. Para pengikut Nabi Bani Israel itu nunggu ayat semacam ini, karena semua ayat yang berkaitan tentang hukum, aturan, penyembahan kepada Tuhan dan lain-lain ada di kitab-kitab mereka semua. Tetapi ada ayat pamungkas yang mereka tunggu, kepada siapa akan turun, yang mana kalau ini turun menandakan inilah kesempurnaan agama terakhir yang ditutup oleh seorang nabi terakhir yang paling mulia. Tidak turun pada mereka.
ternyata turun kepada Nabi Muhammad saat wukuf di Arafah di hari Jumat. Maka mereka mengatakan, seandainya itu turun kepada kami, akan kami jadikan hari itu hari raya yang terbesar, karena ini yang telah ditunggu ribuan tahun. Ternyata turunnya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hari itu adalah hari yang sangat istimewa, ya. Hari itu, dan itu harinya sekarang ya. Kita ini kan sekarang orang-orang lagi wukuf ya hari ini ya. Hari ini jamaah haji insya Allah melakukan wukuf ya di Arafah. Sehingga kita pun berada di hari yang sangat diagungkan dan dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu berbicara keutamaan wukuf ya, secara khusus dan keutamaan haji secara umum ada banyak sekali. Sehingga ampunan Allah itu diberikan kepada siapapun di hari ini. Bahkan satu ketika diriwayatkan ada seorang yang bernama Ali bin Muwaffaq. Satu ketika dia mengatakan, saya pernah berhaji. Ya. Satu ketika saya sedang berhaji di malam hari sebelum melakukan wukuf, saya tertidur. Faraitu fi manami ka'an malakain qad nazala minas sama'. Maka saya melihat ada dua malaikat turun daripada langit. Ini kata Ali bin Muwaffaq. Ini cerita dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Turun daripada langit dua orang berwujud malaikat. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Fanada ahaduhuma sahibahu, ya Abdullah. Satunya turun dan satu, wahai hamba Allah. Labbaika ya Abdullah. Ada apa wahai hamba Allah? Tadri kam hajja baita Rabbina azza wa jalla fi hadhihi sana? Tahukah kamu berapa orang yang berhaji tahun ini? Ya. Maka terjadi percakapan, akhirnya dia mengatakan hajja baita Rabbina 600,000 jamaah haji tahun ini yang sedang melakukan ibadat haji. Fatadri kam qubila minhum? Tahukah dari 600,000 itu berapa yang diterima? Ini si Ali bin Muwaffaq mimpi Pak ya. Qala qubila minhum 6,000, cuma 6 orang saja. 600,000 ibadat haji orang-orang melakukan. Di malam hari itu para malaikat berdiskusi, tahukah kamu cuma 6 orang saja yang diterima dari 600,000 itu? Ya. Maka setelah itu dia naik keduanya itu. Faqala anni ila fatabahtu faz'an, aku bangun dalam keadaan ketakutan. Ali bin Muwaffaq. Ya, Ali bin Muwaffaq ketakutan. Apa yang ditakutkan? Ya tadi, tidak qubila haji sita. Kalau cuma 6 orang saja, fa aina akunu ana fi sittati anfus. Saya mungkin ada di mana daripada 6 orang itu? Bisa enggak saya masuk ke dalam 6 orang itu betul? Maka dia mulai galau, selalu terfikirkan, apakah saya masuk ke dalam golongan yang dibilang 6 orang itu atau tidak. Lalu dia berpikir, kesian sekali orang-orang yang banyak ini dari penjuru dunia ini tidak bisa diterima hajinya sama Tuhan. Akhirnya dia melakukan peribadatan hajinya, dilanjutkan. Hari itu dia wukuf di Arafah ya. Ketika dia melakukan wukuf, faja'altu ufakiru fi kathratil khalqi wa fi qillati man qubila minhum. Lalu dia berpikir dia melihat orang banyak stres gitu ya. Dia sudah tahu yang diterima cuma 6, terus banyak orang yang berdoa, ada yang khusyuk. Saya ini apa bisa atau tidak? Gara-gara dia seperti itu, faham dia, maka dia ketiduran. Ya, banyak berpikir, ketiduran. Fa idza syakhsan qad nazala ala hayatihima, maka dia mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dua orang turun lagi dari langit dengan bentuk yang sama. Ada ahaduhuma sahibahu, salah satu di antaranya memanggil dan mereka bercakap-cakap. Lalu apa di antara percakapan salah satu di antara malaikat tersebut? Atadri madza hakama Rabbuna azza wa jalla fi hadhihi lailah? Tahukah kamu apa yang Allah tetapkan kepada mereka di malam ini, wahai malaikat? Malaikat itu tanya, apa yang terjadi kepada mereka? Bukankah mereka hanya diterima 6 orang? Betul, yang diterima dari mereka 6 orang. Tetapi fa innahu wahaba li kulli wahidin minas sittati 100,000. Apa katanya? Allah mengambil dari per satu kepala yang diterima, dihadiahkan pahalanya untuk 100.000 orang. Berarti kalau 1 orang untuk 100.000, 6 orang untuk berapa? 100.000. Maka semua yang 600.000 itu, yang tadi hanya 6 yang diterima, yang tidak diterima, yang tidak sah atau yang semisalnya, mendapatkan pahala daripada haji, diambil dari pahalanya orang yang melakukan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka telah melakukan wukuf di Arafah. Jelas tidak ini kira-kira?
Oleh sebab itu nanti orang yang sama di dalam riwayat yang lain di tahun selanjutnya ketika dia melakukan haji, ya, dia berpikir tentang orang-orang yang tidak diterima hajinya. Tafakkartu fi man la yataqabbalu hajjuhu. Saya berpikir tentang yang demikian. Maka setelah dia melakukan ibadah haji, dia dikatakan Allahumma inni qad wahabtu wa ja'altu thawabaha liman la yataqabbalu hajjuhu. Ya Allah, saya hadiahkan pahala haji saya untuk saudara-saudara yang sedang haji yang tidak Engkau terima, ya Allah. Karena saya khawatir mereka sudah jauh-jauh Engkau tidak menerima hajinya. Saya memohon agar haji saya yang Engkau terima ini, kalau Engkau terima, saya pahalakan semua, hadiahkan untuk mereka semua yang tidak Engkau terima. Ya, ini sifat orang mukmin ya. Kalau kita sekarang nggak ada berpikir seperti itu untuk saudara kita. Orang mukmin itu berpikir di dalam kebaikan dunia dan akhirat lebih kepada saudaranya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi kepada dia? Ya, kala dia tertidur, kembali dia tertidur, maka dia mendengar ada suara yang mengatakan kepada dia, faqala ya Ali, wahai Ali, orang-orang yang punya Ali, tatasakha alayya wa ana khalaqtu as-sakha wal asqiya. Hai Ali, kamu ini mau pamer-pameran berderma, sementara sifat derma dan orang yang dermawan adalah ciptaanku. Apa tidak kira-kira? Jadi dia ditegur, kamu mau sok-sokan di depanku, di hadapanku ingin berbagi, sementara derma dan orang yang dermawan seluruhnya adalah ciptaanku. Ditegur dia, gara-gara dia memohon, ya Allah saya ingin hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang tidak Engkau terima. Maka dia langsung ditegur saat itu, apakah engkau ingin memamerkan dirimu bisa berbagi, sementara engkau memamerkan di hadapan zat yang berbagi dan menciptakan orang-orang yang berbagi. Semua orang-orang yang suka berbagi adalah ciptaanku. Dan ana ajwadul ajwadi wa akramul akramin, aku adalah zat yang paling berbagi, yang paling tersempurna di dalam berbagi kepada siapapun yang aku inginkan. Maka kata Allah, ya ini dapat dipastikan oleh Ali adalah suatu suara yang mana ini sebagai representasi daripada teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kedua habtu kullama lam anjau liman lam yabentuhu. Kamu tidak usah ngurusin yang lain. Pahala kamu dan pahala kamu juga udah enggak usah bagi-bagi, udah memiliki mau diterima barang bagi-bagi. Kira-kira begitu. Sudah saya bagikan pahala orang-orang yang saya terima kepada orang-orang yang tidak diterima. Maka dari hari itu juga dapat dipastikan semua orang yang wukuf di Arafah mendapatkan amdan dan mendapatkan pahala. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang masalah keutamaan atau fadilah haji, fadilahnya para ulama tidak lagi ada yang meragukan. Mereka yang pulang daripada ibadah haji dan sukses di dalam wukuf di Arafah membawa ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbersihkan seluruh dosa-dosanya dan bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak haji kalau dia mendoakan kepada orang-orang tersebut, karena ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berbicara hadis-hadis ada banyak. Itu bagian yang pertama. Jadi bagian pertama ketika kita berbicara fadilah daripada haji adalah ampunan Allah yang begitu banyak dan juga derajat yang tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada waktunya. Belum menit. Tidak belum menit. Saja. Nanti kita soalnya buka tanya jawab ya. Nanti saya juga perkenalkan kalau yang mau buka tanya jawab sebentar berubah lagi yang mau bertanya sama nanti. Ini masuk tanya jawab, saya masuk variabel kedua. Masuk tanya jawab dulu atau masuk variabel kedua? Variabel kedua, kita masuk kepada variabel kedua. Kita berbicara tentang hikmah daripada ibadah haji itu apa. Jadi haji ini sangat unik. Karena ketika kita berbicara mencari hikmah, sebagian orang, bahkan orang-orang yang beriman sekalipun dari kalangan akademisi, para ilmuwan Islam, yang mengatakan haji ini adalah satu-satunya ritual yang kurang, bahkan susah dilihat hikmahnya apa. Berbeda dengan ritual-ritual yang lain.
Sehingga nanti banyak muncul paradoks yang didatangkan dari luar Islam, bahkan dari Islam sendiri. Di antara sisi-sisi kemunduran keislaman adanya pada haji. Kenapa? Karena satu, haji itu ibadah yang menciplak peribadatan orang-orang jahiliyah. Tidak ada tipologi khusus umat Islam di dalam peribadatan haji, karena ini perbuatan sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tawaf itu muter-muter sudah dilakukan, kan begitu. Cium hajar aswad, ya. Ritual haji ini adalah cuci melakat, tidak dirubah, tidak ada perubahan yang signifikan yang menunjukkan itu ciri khas ibadat kami seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita berbicara kepada ibadah-ibadah yang lain dalam kajian mencari hikmah, ya, atau dalam kajian mentahlil, melihat hikmah yang eksistensinya sesuai dengan logika, itu semuanya didapatkan dan dapat dipastikan memiliki kesempurnaan dari syahadat rukun yang pertama. Ketika kita bersyahadat dan bersaksi kepada Tuhan atau kepada utusan Tuhan juga, dan Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini disepakati oleh mereka yang menggunakan akalnya bahwa kesaksian seseorang akan adanya Tuhan adalah hal yang sangat selaras dengan logika yang sehat. Kenapa? Ini akan membentuk sebuah personal yang memiliki tanggung jawab dan memiliki iman yang lebih stabil daripada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan akan adanya Tuhan. Paham tidak? Jadi orang yang membangun perjanjian kepada Tuhan, siapapun Tuhannya, apapun agamanya, ketika dia bersaksi, itu dari segi psikologinya, dari segi mentalnya, pasti orang itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak meyakini dan memiliki perjanjian akan ketuhanan. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan kehidupan. Tapi orang yang memiliki hubungan kepada Tuhan, itu pasti dia memiliki tujuan kehidupan. Oleh sebab itu, syahadat dalam rukun yang pertama itu diapresiasi oleh siapapun yang berpikir, karena kalau berbicara hikmahnya berjalan selaras dengan logika. Paham tidak nih? Itu singkatnya. Lalu kalau kita naik kepada rukun yang setelahnya, yaitu sholat. Sholat itu juga diapresiasi oleh mereka yang beragama apapun ataupun tidak beragama. Kenapa? Karena sholat adalah aplikasi kita di dalam membangun hubungan kepada Allah atau kepada Tuhan. Ya. Ini menjadikan kehidupan jauh lebih stabil kepada orang yang tidak memiliki ritual khusus kepada apa yang dia anut. Ya. Ada seorang filsuf yang dikenal di Barat dengan nama Saint Austin, di bawah kenal Agustinus, seorang teolog, filsuf, ya, dari kalangan Nasrani jauh sebelum adanya Islam, ya, yang mana Saint Austin ini menjadi salah satu perombak betul keteologian Nasrani, yang mana ritual agama Nasrani ini banyak setelah adanya pemikiran datang dari seorang Saint Austin ini. Di antara statement Saint Austin dari disepakati oleh siapapun, dan ini merombak cara berpikir orang yang beragama saat itu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan agama secara praktis. Tadinya agama itu teoritis, ya. Apalagi zaman-zaman sebelumnya gitu kan, masih dikuasai dengan para filsuf, ya. Itu teoritis saja agama itu. Tapi mulai bergeser dari teoritis kepada praktis, banyak ritual, doa, ini dan itu. Itu karena statement yang mengatakan bahwa orang yang membangun hubungan kepada Tuhannya dengan ritual, sembahyang, ya, sholat atau apapun, itu akan jauh lebih kontrol dirinya bagus ketimbang orang yang tidak punya ritual. Makanya kan ada yoga, ada ini, ada itu, apa semua, ya. Itu membuktikan bahwa ritual peribadatan adalah sesuatu yang selaras dengan logika esensinya. Maka lagi-lagi sampai pada titik kewajiban sholat itu diapresiasi oleh mereka yang tidak beriman atau mereka yang beriman dengan agama yang lain. Sampai di sini orang akan mengapresiasi bahwa Islam adalah agama yang baik dan agama yang sangat bagus. Jelas tidak? Ya? Lalu naik lagi pada ibadat yang selanjutnya, yaitu zakat atau bersedekah, sebagai bukti bahwa orang yang membangun hubungan kepada Tuhannya baik, pasti dampaknya akan baik di dalam membangun hubungan kepada makhluknya.
maka dijadikanlah model zakat itu sedekah berbagi. Itu kan hubungan sosial. Jadi antara vertikal dan horizontal ini seimbang. Sampai di sini ini sangat diapresiasi sekali. Ya, itu charity. Mereka menganggap ini adalah sebuah ajaran yang nilai esensinya tidak berlawanan dengan logika. Maka apa ibadah zakat Islam pun diapresiasi dengan hikmahnya. Lalu naik kepada derajat yang lebih tinggi lagi daripada itu, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Yang mana berpuasa lagi-lagi secara logika, ya, hikmah daripada berpuasa selalu bergandengan dari segi kesehatan, dari segi mental, dan lain-lain. Bahwa berpuasa adalah menjadikan diri kita bisa mengkontrol bagaimana memberikan posisi yang terbaik kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Karena ada orang kadang-kadang kepada Tuhan yang bagus, kepada bagus. Ada sosialnya bagus, kepada Allahnya tidak bagus. Puasa bisa mengkontrol itu. Ya, jadi kita sampai titik ini, syahadat, sholat, zakat, puasa itu semua mendapat apresiasi. Ya, kalau berikut satu-satu semuanya diapresiasi oleh mereka yang berpikir dari kalangan filsuf, dari kalangan psikolog, dari kalangan ya para ilmuwan, saintis dan lain sebagainya. Itu sepakat. Nah, pada akhirnya di tahun ke-6 menurut pendapat kuat hijrahnya Nabi Muhammad SAW ada perintah untuk melakukan ibadah haji, dan ini adalah peringkat tertinggi di dalam kerukunan keberagamaan. Sampai di sini muncullah tadi yang saya katakan paradoks yang dihadirkan oleh orang yang tidak beriman, ya, bahwa ada kemunduran. Kok udah sekarang ini dari syahadat, sholat, zakat, puasa itu keren banget. Tiba-tiba ada ibadah yang katanya puncak ibadah, mewajibkan sebuah ritual yang hanya mengkopi daripada ritualnya orang-orang jahiliyah yang oleh agama Islam sendiri itu dianggap orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Gitu. Orang-orang Arab jahiliyah kan orang-orang yang dikatakan mereka jauh daripada kebenaran. Tapi malah ibadah tertinggi orang Islam itu cuma kopi doang daripada ibadahnya mereka. Yang mana haji ini adalah murni peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Saya tidak nyusahin orang. Apalagi hari ini, ngapain banget sih dari hari ini yang bangun dari mereka ya Pak. Ngapain banget tahun 2023 kita cuma harus membuat duit banyak-banyak, repot banget harus nunggu itu cuma buat nyampe ke sana buka baju pakai kain muter gitu kan di tengah-tengah lalu sudah nyium-nyiumin batu lah, lagi safa marwah, pas-pasan wukuf gitu kan. Dan susah lagi itu kira-kira sehingga nanti pada akhirnya di titik antara zakat kepada haji ya itu ada gap yang membuat kemunduran ke orang-orang yang munafik meninggalkan nilai-nilai keislaman saat itu ya, dan orang-orang yang mencari kebaikan akan mendapatkan celah untuk menjelekkan nilai-nilai Islam yang baik itu. Jadi Islam dianggap mundur justru di kesempurnaan nilai itu. Oke, yang ingin saya jelaskan, ternyata kalau kita ingin mencari hikmah haji, justru di situ hikmah yang terbesar pada haji. Apa hikmah terbesar pada haji? Kalau kita melihat pada kebahasaan secara etimologis, kata-kata haji ini memiliki arti al-qasdu, yang memiliki arti bermaksud dan bertujuan kepada sesuatu. Ya, mirip dengan tayamum. Tayamum itu artinya al-qasdu secara etimologis, bermaksud dan bertuju. Walaupun kata-kata al-qasdu di sini memiliki arti tahrir atau tajridul qasd, memurnikan maksud dan tujuan. Apa maksudnya? Maksud daripada ibadah haji justru ini sebagai ibadah tertinggi. Allah ingin men-challenge kepada kita. Setelah segala rangkaian keberagamaan sejak kita jatuh taklif akhir balik, selalu Allah berikan dari kewajiban yang ditetapkan atau perintah yang disunahkan dengan segala instrumennya, itu selalu Allah berikan akal untuk mencocokkan itu agar kita bisa memperhatikan. Pada akhirnya Allah ingin uji kita, apakah Anda hanya akan menyembah saya kalau akal Anda membenarkan apa yang saya perintahkan sesuai dengan logika Anda, atau memang Anda menyembah saya karena saya
juga nih Pak. Ya. Jadi kita tuh diuji dari umur 15 tahun sampai kita nanti terakhir sebelum berangkat haji selalu dengan hal-hal yang rasional. Kita bicara kekayaan selalu berdekatan rasional. Ini hikmahnya gini, ini hikmahnya gini. Tetapi itu bukan puncak keberagaman. Makanya orang-orang pilihan yang dianggap telah lulus, maka dia harus disempurnakan keberagamaannya. Pada akhirnya kita ingin membuktikan bahwa kita menyembah Allah, bukan menyembah teks, bukan menyembah ritual, bukan menyembah keistimewaan hikmah itu sendiri. Makanya Allah jadikan apapun yang saya perintahkan, mau itu sama seperti orang jahiliyah, tetapi bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena siapa yang memerintahkan itu. Maka pada titik ini hanya orang-orang tertentu yang bisa berdamai dengan akal. Paham tidak nih Bapak? Saya itu nanti haji secara etimologis, artinya memurnikan hati untuk menyembah Tuhan, bukan berbicara kepada apa tujuannya. Jadi haji itu sebenarnya apakah dirimu sudah siap untuk mewukufkan akal, menidurkan akal yang dulu Allah berikan izin kepada kita pakai untuk mengenal Dia. Tapi apakah terus kita akan mengenal Dia dengan akal yang selalu kita cocok-cocokkan, atau kita menyembah Dia sebagai hal yang mutlak? Paham tidak? Sehingga orang yang diundang pergi haji itu seakan-akan kalau jiwa itu bisa berbicara, ya, dia akan mengatakan, ya Allah terima kasih. Dulu kau perkenalkan aku dengan segala macam perintah yang kau perintahkan kepadaku, yang selalu selaras dengan logika yang kau persiapkan agar aku siap menerima kebenaran. Sampai perjalanan yang begitu panjang, hari ini aku kembalikan akal itu. Karena tidak perlu lagi aku melogikakan apapun yang kau perintahkan, aku telah sampai kepada iman kepada engkau. Hari ini aku akan menyembahmu apapun yang kau perintahkan sesuai dengan logika, mau sama orang-orang jahiliyah, mau apapun itu, karena engkau jadikan. Maka hari ini kita lepaskan semua pakaian kita lepaskan semua nilai-nilai ritual, kenapa hakikatnya kita tajlidu qasdi, memurnikan maksud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tidak? Ini cara sederhananya. Jadi yang pertama di dalam ibadah haji itu sendiri adalah orang-orang yang mampu berdamai dengan akalnya untuk tidak lagi melogikakan segala sesuatu. Karena kalau kita selalu melogikakan sesuatu, sampai kapan? Bukankah sudah cukup kata Allah, kamu saya selalu berikan tester. Perintah ini kamu logikakan hasilnya benar, kan? Perintah ini kamu logikakan hasilnya benar. Perintah ini, apa kamu mau begitu terus sama saya? Ada waktunya kamu harus betul-betul menyembah saya, bukan karena kamu cocokkan dengan logikamu, tetapi memang karena saya Tuhanmu. Selama ini kamu belum menjadikan saya Tuhan. Kamu menjadikan saya Tuhan, ada logikamu membenarkan itu. Paham tidak? Sebab itu orang yang haji kalau mendapatkan hikmah yang besar, dia saat pulang haji, sisi rasionalitasnya akan sedikit diturunkan dan dia lebih menaikkan sisi keimanannya. Jadi akan turun sudah. Turun dan tidak pakai rasio. Ya, jadi rasio dan logika itu hanya berlaku kepada pemula. Orang yang baru memulai sesuatu, sama Tuhan dikasih itu akal untuk berpikir. Agama bukan agama yang mendoktrin tanpa akal, tidak. Agama menuntut kita dengan akal. Sebab itu Nabi Muhammad sendiri kan di-challenge ya oleh sahabat-sahabat. Semuanya sahabat yang beriman itu dulunya men-challenge Nabi, ya. Dari sisi politik Nabi di-challenge, dari sisi kejujuran, dari sisi kepemimpinan, dari sisi imam dalam rumah tangga. Enggak ada satu ujung itu iman enggak gitu. Tapi ketika mereka selesai dengan akal, apakah besok ketika ada perintah dari Nabi mereka challenge dengan akal lagi, atau akal mereka ada di belakang? Paham tidak kira-kira? Begitulah kita di dalam beriman kepada Tuhan. Maka hikmah daripada haji adalah meninggalkan segala atribut dan ritual. Walaupun Tuhan suruh saya sujud sama setan, saya sujud. Kenapa? Yang merintahkan siapa? Bukan karena siapa yang saya sujud kepadanya. Paham tidak kira-kira? Dan itulah titik kehancuran iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengesensikan perintah Tuhan yang tidak selaras dengan hawa dia. Saat itu dia menjadi iblis yang terlaknat. Jadi hati-hati ya. Ketika kita selalu ya melihat A, B, C dan mempertimbangkan sebagai pendahuluan itu dibenarkan, tetapi pada akhirnya kalau dicoba sudah lebih dari ratusan kali
jutaan jam, ribuan menit misalnya, apakah kita perlu akan seperti itu? Bukan seorang ilmuwan yang hebat, orang yang selalu habiskan waktu dan masanya untuk menguji coba sebuah produk, tetapi orang yang cerdas adalah akan membawa produk tersebut dan mengambil manfaat dari produk tersebut setelah melakukan uji coba 1, 2, 3 atau sekian belas kali. Betapa kita habiskan hidup ini untuk uji coba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami atau tidak ini sampai di sini? Ya, sebab itu nanti ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas apa ya? La ilaha illallah. Ya. Baik, kita buka pertanyaan, kita buka sisi tanya jawab kalau masih ada kesempatan. Saya kasih bocoran, nanti Bapak silakan buka kitab surat Al-Hajj ya. Dari awal sampai ke ayat 26. Itu kebanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kesyirikan. Ya. Lalu ketika berbicara tentang ayat haji, perintah haji, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang bagaimana membersihkan bentuk kesyirikan. Maka ada nilai maknawi yang ada di dalam surat ini yang berbicara tentang pensucian daripada kesyirikan, bukan pensucian diri daripada dosa. Sebab itu kesyirikan terbesar adalah ketika kita berserikat kepada akal di dalam membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya yang Allah ingin bersihkan adalah jiwa kita masih berserikat kepada akal di dalam mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh, tetapi sebagai pendahuluan beriman pada akhirnya itu tidak akan kita gunakan karena dia terbatas, termakan oleh usia dan apa yang Allah berikan kepada kita lebih dari apa yang bisa digapai oleh akal kita. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Yang mau bertanya Ustaz Kurban juga saya persilakan. Tafadhol. Syariah maksudnya. Ini pertanyaan agak pecah nih. Jadi pertama masih bahas masalah bank dulu tadi. Masalah apa penggunaan dana dari bank konvensional maksudnya gitu. Oke. Jadi gini jemaah. Secara singkatnya perlu kita pahami baik-baik. Bank konvensional yang hampir disepakati, saya tidak katakan sepakat, konsensus hampir 99,9%. Dan 0,1% di situ yang tidak sepakat. Yang hampir disepakati keribaannya, unsur keharamannya. Oke, cuma di dalam salah satu transaksi saja, yaitu transaksi berhutang kepada bank. Ketika kita berhutang ke bank konven, saya datang pinjam uang ke bank, pinjam dong gitu ya kira-kira. Itu akad yang semacam itu, akad qard berhutang kepada bank konven 99,9%, hampir konsensus para ulama sepakat itu riba. Oke, perhatikan satu transaksi itu saja. Adapun transaksi selain itu, perhatikan ya. Jadi jangan nanti ibu murata. Saya tidak mengatakan bank konven, saya katakan transaksi berhutang di bank konven yang disepakati keribaannya. Saya paham? Oke. Adapun transaksi selain berhutang ke bank konven, kan di bank konven banyak transaksi. Kalau kita bukan definisi bank aja lah, emang bank itu cuma tempat utang kan? Bukan ya. Bank itu kan bukan cuma tempat utang. Transaksi di bank juga banyak. Ya. Misal, nabung, ya, saving, buka rekening, numpang transfer pakai kartu debitnya, terus lagi pakai virtual account dan semisalnya. Selain utang, semua akad tersebut tidak disepakati keribaannya.
Itu harus kita tahu. Jadi selama ini Bank Konven ini kesian ya. Kenapa saya bilang kesian? Karena dipukul rata 100% segala macam bentuk transaksi di Bank Konven udah dipukul rata riba. Udah gitu seakan-akan itu ijma lagi. Saya yang ngomong. Ya, saya pastikan yang hampir disepakati, hampir loh, anggap aja lah yang disepakati, kita rata-rata supaya enak. Yang disepakati cuma akan utang. Selain akan utang gimana? Selain akan utang dulu, para ulama terpecah menjadi dua bagian, dan keduanya sama-sama banyak, dan keduanya sama-sama memiliki dalil yang kekuatan dalilnya sama-sama kuat. Dan ini perdebatan antara ulama kontemporer dengan ulama kontemporer, bukan klasik dengan kontemporer. Sehingga nanti jangan cuma ulama belakangan aja. Kalau dulu mah Arab zaman Nabi, ini nggak pernah ada kasusnya dulu. Bang ini kan baru belakangan, Pak. Jadi tidak kira-kira. Oke. Lalu apa hukumnya? Kalau pakai dana Bank Konven untuk haji kan bukan utang berarti ya. Bukan utang kan. Kita nabung ke situ maksudnya. Oke. Berarti bukan utang. Apa hukumnya melakukan transaksi selain utang di bank konvensional? Golongan pertama mengatakan semua kegiatan transaksi yang ada di bank konven adalah riba. Itu golongan pertama. Ya, ini golongan-golongan yang memukul rata. Golongan kedua mengatakan tergantung akadnya bagaimana dan bagaimana sistemnya. Dan ini mayoritas ulama hari ini berpendapat kepada pendapat yang kedua. Di ulama yang berpendapat di pendapat kedua, itu kelasnya bukan kelas ulama aja. Ini kelas-kelas Grand Azhar, ya, kelas-kelas Muhammad Syekh Saltu, kelas-kelasnya Abu Suhoh, gurunya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini kelas-kelasnya kelas-kelas kaliber dunia yang mengatakan tidak ada riba pada akad-akad transaksi selain utang di bank konvensional. Apa alasan mereka? Karena tidak ada yang membenarkan alasan yang bisa dijadikan itu riba. Dengan mengatakan riba apa dalil? Anda menabung di konven itu Anda adalah ngutangi apa? Dan bank ketika mengembalikan uang Anda ada kelebihan yang disebut dengan bunga. Bukankah akad di dalam utang tidak boleh ada kesepakatan kempahaman sebagaimana Rasulullah katakan kalau tidak ada manfaat bahwa riba setiap utang yang ada manfaat itu riba. Maka Anda nabung 10 juta, kalau mau tarik 10 juta komanya ada nambah riba itu kan. Walaupun ada 100 rupiah, maka Anda meminjamkan bank 10 dikembalikan oleh bank 10 lebih, maka ini riba. Itu dari mereka Pak. Jadi nabung di bank konven itu riba. Lalu akad-akad yang lain jadi ikutan riba. Tetapi golongan sebelah satunya yang tidak mengatakan riba akan membantah. Ya, akan membantah. Apa bantahannya? Tidak pernah kita membuka rekening di bank itu tujuannya ngutangin bank. Apakah pernah bank datang sama kita dengan akad mau ngutang sama kita? Kita kan telepon sama bapak, tolong bapak dana nggak? Kami butuh uang. Kami ngutangi bapak, nanti kami kembalikan dengan bunga. Apakah kita sendirian datang ke sana disambut selamat siang? Ada yang bisa kami bantu? Oke, bank itu nggak ngutang. Tetapi kita murni yang datang ke sana nitip uang, maka akadnya akad nitip itu wadiah. Sehingga kita nabung di bank itu nitipin uang. Adapun kelebihan yang kita dapatkan daripada bonus berupa bunga dan yang semisalnya, itu adalah bagian daripada apresiasi dari bank yang dia mengapresiasi kita karena kita percaya kepada dia untuk menyimpan uang kita dengan dia. Jika katanya begitu ya kira-kira. Seperti itu. Lalu mereka membantah lagi. Ini saya kalau sebutkan dengan bantah-bantah dari kiamat ya. Ini ya jemaah, mereka membantah lagi. Mereka mengatakan, ya, kalau misalnya akad itu wadiah, kenapa uang yang ada di bank konven itu bisa dipakai oleh bank? Kan kita gitu ya, uang yang kita tabungkan diputar lagi nggak sama bank? Ya minimal kalau dia masukkan lagi ke BI, akunnya atas nama dia. Berarti semua nasabah dikumpulin sama dia ada atas nama bank masuk BI atas nama si bank. Yang kalau dia dapat bunga nanti banyak buat dia kan? Berarti keuntungan dia yang dapat. Di dalam Islam, akad yang membolehkan menggunakan uang orang lain adalah akad utang. Saya berkali-kali ke Bapak, kalau Bapak titip ke saya nggak boleh Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa gunakan uang Bapak? Saya suruh utang kepada Bapak, maka uang Bapak baru saya bisa gunakan. Fakta realita, bank menggunakan uang nasabah menunjukkan akad itu adalah akad utang karena bank membolehkan menggunakan uang nasabah. Jelas tidak nih Pak? Ini perdebatan nggak bisa kalau posisi ini bantah lagi, ya
Ya, kelompok sini bantah lagi. Oh bukan, itu kalau begitu bukan wadiah, bukan hutang, tetapi akad kerjasama. Yang mana keuntungannya yang dibagi hasil pada nasabah itulah bunga dari keuntungan kerja. Dan pendapat ini yang dianut oleh Al-Azhar. Mayoritas ulama-ulama yang di Azhar berpendapat seperti itu. Sehingga ketika kita nabung itu kita masukkan uang kita kepada bank untuk bekerja sama. Yang mana hasilnya dibagi bunga itulah bagian hasil yang kita dapat dari keuntungan bersama. Paham ini Pak? Oke, sebelah sini bantah lagi, tidak sesuai dengan asas kerjasama karena baginya itu hitungannya bagaimana? Nah, lurus lagi. Paham tidak nih Pak kira-kira? Akhirnya yang sebelah sini tetap haram riba, yang sebelah sini tetap boleh. Jelas tidak? Ini tengahnya apa? Di tengahnya ada yang disepakati oleh orang-orang yang mengerti muamalah. Kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalah riba. Hukum masalah muamalah itu adalah kebolehan. Sampai ada larangan baru dia jadi haram. Kalau tidak ada larangan, ada tidak jelas larangannya, maka dia kembali ke hukum asal boleh. Kalau kita lihat akad transaksi di bank konven hari ini, buka rekening, saving dan misalnya, itu tidak ditemukan secara eksplisit jenis akad-akad yang dilarang oleh agama. Dia mau dibilang akad wadiah bukan, dibilang utang juga ada lulus, dibilang kerjasama bukan, maka dia termasuk akad yang belum jelas. Maka kalau menggunakan kaidah tadi, akad yang belum jelas kembali ke hukum asal dan hukum asalnya boleh, maka konklusinya adalah melakukan transaksi selain berhutang kepada bank hukumnya boleh. Ini saya lagi mendukung pendapat itu ya. Ini jamaah salah paham mereka ya. Ini yang saya jelaskan adalah perihal tentang masalah transaksi di bank. Jadi saya pengen bapak-bapak semua di kepalanya bersepakat dulu bahwa transaksi apapun selain hutang di bank konven itu tidak proses khusus keharaman itu dulu. Jadi kita tidak boleh mengkriminalisasi bank konven gitu ya. Jadi kalau bapak kita langsung bank konven ya. Tapi kita boleh katakan ada dua golongan ulama, yang satu berpendapat murah, yang satu hanya membatasi kepada berhutang saja. Lalu bapak-bapak lebih condong kepada yang memukul rata, silahkan. Tetapi jangan kita buat opini sesuatu yang ada perbedaan seakan-akan tidak ada perbedaan. Itu saya kurang setuju. Paham tidak Pak? Jadi kita buat seakan-akan ini konsensus umat dari Nabi Muhammad. Kalau misalnya yang nggak ikut ini adalah pelaku bid'ah yang ikut Nabi Muhammad. Ini kan kalau begitu. Oke. Kembali ke masalah. Jadi kalau bertanya bagaimana hukumnya, setelah saya jelaskan itu silakan. Bapak bagi contoh kepada yang mengatakan itu riba halal, maka semuanya pasti riba. Kalau bapak balik mengatakan kepada akad itu tidak dikatakan riba, maka hukumnya tidak riba. Nah, kalau di Indonesia MUI ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. DSN itu mix metodologi. Jadi dalam masalah ini nabung di bank konven yang menghasilkan bunga itu bagi mereka tetap ada unsur ribanya. Tetapi kalau numpang transfer nggak riba. Jadi lucu ya, masih mix ini. Apa tuh nggak kira-kira? Jadi kalau yang tadi yang ulama saya katakan pertama itu jelas Pak statementnya nggak riba sekalian. Riba sekalian. Ulama kita ada yang sebagian kalau nabungnya riba katanya. Tapi kalau cuma numpang transfer demi mendapatkan gaji karena dikirimnya ke situ katanya nggak apa-apa. Langsung tarik transfer lagi ke yang syariah. Ya, ini juga boleh. Jadi kalau bapak mau pilih ada 3 pilihan. Buku rata riba semua. Jadi kalau buku rata riba semuanya riba. Kenapa kalau pakai metode itu? Bapak-bapak sekarang pakai aplikasi-aplikasi GoPay, OVO dan misalnya itu jadi terkena hukum riba juga. Oke? Jangan nanti ngomong riba-riba bank konven semua tapi itu dipakai juga. Kenapa? Karena sistemnya sama juga. Ketika bapak top up, itu ada privilege yang didapatkan kan? Di antaranya apa? Ada songkir. Ketika bapak pakai bayar pakai itu, apa yang didapatkan? Potongan 5%. Berarti bapak bayar 10.000, kembalinya 10.000 plus gratis ongkir. Oke, ketika bapak utangkan dia 10.000, kembalinya 10.000 plus potongan 5%. Itu juga riba. Lalu pakai golongan yang mengatakan riba. Jadi kalau mau ikut yang situ, wah itu hebat sekali. Cuma jangan sekali-sekali pakai aplikasi itu. Oke. Karena nanti riba. Habis mau riba, kita belum makan siang, ya udah pakai Gojek dulu misalnya. Kira-kira. Oke, satu itu.
Dua, kalau kita ikut kepada pendapat yang tidak riba, maka keribaan hanya ada pada ngutang. Jangan ngutang di bank konven itu saja. Oke? Jangan ngutang di bank konven. Selain itu, katakan nabung, transfer, pakai debit dan semuanya tidak riba. Oke? Atau kalau kamu mau yang fix, silakan. Kalau yang fix tadi namanya nggak mau, tapi menggunakan ya untuk transfer fasilitas dan lain-lain virtual account. Katakan lagi kita perlu belanja ini pakai virtual account-nya juga kan gitu. Nah, ini nggak boleh. Sebentar itu poin pertama. Poin pertamanya aja waktunya udah habis Pak ya. Ya itu. Saya bakal di sini keliling makanya udah habis. Di sini saya setiap kali sama di sini. Kayak waktunya nggak pas kalau nggak pas tuh waktunya nggak tahu kenapa. Sampai asar ya. Seperti itu. Juga masih ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira. Koruptor. Kenapa? Koruptor itu yang mulia apakah dosa itu segampang banget? Enggak segampang itu Pak gini. Kalau misalnya koruptor itu mengatakan, saya tinggal haji aja nanti dihapusin juga kalau dosanya sama Allah. Ya. Allah mampu nggak ngapusin dosanya kalau orang ngomong kayak gitu? Mampu banget. Allah mampu nggak orang yang sengaja berbuat hilah kelicikan untuk diampuni dosanya? Kalau Allah mengampuni, Allah mampu nggak? Boleh aja. Kita tidak perlu memasalahkan Allah. Masalahnya orang itu apakah dapat izin untuk bisa berangkat? Apakah orang itu sehat pas di sana? Apakah orang itu bisa berdoa? Bisa jadi orang yang seperti itu nggak dapat izin untuk berangkat. Berapa banyak orang-orang yang uangnya banyak mau berangkat nggak bisa? Orang yang nggak punya uang bisa berangkat. Jadi kita nggak usah takut sama janji Allah. Jadi kalau kita juga merasa enak banget ya. Jadi koruptor masa dia punya duit tinggal berangkat haji cukup diampuni. Ketika seseorang diampuni oleh Allah, pasti dia akan berubah kepada sifat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berarti alhamdulillah dong. Kalau semuanya niatnya kayak gitu, jangan menunggu. Kenapa? Karena yang pulang nanti semuanya jadi mengatakan koruptor. Sudah nggak lagi ada sifat-sifat itu. Kira-kira seperti itu. Allah a'lam. Saya ada apa? Haji backpacker kenapa? Jadi haji backpacker itu haji backpacker itu tergantung. Kalau memaksakan diri dan menyulitkan, hukumnya makruh. Kalau menyulitkan sekali dan membahayakan, hukumnya haram. Tetapi hajinya tetap sah. Kalau melanggar aturan, haram. Tetapi hajinya tetap sah. Itu dalam istilah fikih disebut dengan halamun nasihah. Perbuatannya berdosa, hajinya tetap sah. Maksudnya apa? Tuntutan haji telah gugur bagi dia, tetapi apa yang dilakukan berdosa. Kalau sampai membahayakan, merugikan diri atau orang lain. Tapi kalau tidak membahayakan, hanya sekedar memaksakan, hukumnya makruh. Ya, jadi dalam fikih haji, hukum haji itu dibagi. Bisa jadi wajib, bisa jadi fardu kifayah. Pertama fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa sunnah, ya, bisa makruh, bisa haram. Nah, haram terbagi dua, bisa haram sah, bisa haram tidak sah. Kategori yang ditanyakan tadi maksudnya makruh atau haram yang sah, seperti itu ya. Masih ada Pak pertanyaan? Ya, kurban silakan, kalau yang punya pertanyaan kurban. Kalau tidak ada ya saya cukupi. Darahnya dari mana? Institusi. Iya. Jadi sudah. Itu ya. Iya. Saya jawab yang gitu dulu ya. Yang itu dulu. Tadi ini kan udah jawab sebenarnya. Enggak apa-apa. Ini jawab ya tadi ya. Enggak apa-apa dulu-dulunya saya jawab. Jadi hukuman atas nama orang yang telah meninggal dunia, ya. Pertama, sepakat konsensus tanpa ada perbedaan. Empat mazhab. Boleh kalau ada wasiat. Boleh kalau ada wasiat. Jadi berkorban atas nama mayit termasuk berkorban atas nama orang lain.
Hukum berkorban atas nama orang lain dibolehkan secara sepakat kalau mendapatkan izin dari orang itu. Oke, ini sama kasusnya seperti kita mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang lain. Kalau nggak dapat izin dari orangnya nggak sah. Berkorban atas nama orang lain juga kalau nggak dapat izin dari orangnya nggak sah. Kecuali orang tersebut berada di dalam tanggungan nafkah kita, seperti istri dan anak yang masih kecil. Kita tidak perlu meminta izin kepada dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dan tidak perlu meminta izin kepada dia untuk berkorban atas namanya. Tapi atas nama orang lain, siapapun orang itu harus mendapat restu dari dia. Oke. Kalau kasus yang orang meninggal dan sudah mati, dikatakan dia mendapat izin hanya dengan cara pernah disiapkan. Oleh sebab itu yang disepakati oleh ulama berkorban atas nama mayit kalau dapat wasiat dari si mayit. Nah, kalau besok saya tidak ada, tolong ketika kurban kambing kurbankan atas nama saya. Maka caranya bagaimana? Ambil dari uang peninggalan si mayit, bukan dari kantong kita. Dari mayit ya, bukan dari kantong kita. Belikan kurban atas nama dia. Konsekuensinya harus tahu konsekuensinya. Kurban atas nama mayit yang tadi kita bolehkan tidak boleh dikonsumsi oleh yang berkorban dan keluarganya. 100% harus distribusi kepada fakir miskin. Jelas tidak kira-kira? 100% harus distribusi kepada fakir miskin. Ini masuk pada distribusi wajib seperti kurban nazar, ta'in. Oke, seperti itu. Kalau tidak dapat wasiat gimana? Kalau tidak dapat, karena fakta realitanya setahu saya kebanyakan yang nggak pakai wasiat. Orang aja inisiatif atas nama bapaknya, kakeknya kan gitu. Tapi ada wasiat nggak? Masih ada wasiat. Kalau yang tidak ada wasiat, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, tiga mazhab berpendapat boleh kurban atas nama mayit walaupun tidak ada wasiat. Oke. Pendapat kedua dari kalangan madhab Syafi'i, dan ini pendapat utama, pendapat yang kokoh di dalam madhab Syafi'i. Kalau tidak ada wasiat, tidak boleh berkorban atas nama mayit dan tidak sah. Oke. Redaksinya para ulama mengatakan wala tadhiyata an akhari bi ghairi izni walau kana mayyitan. Tidak boleh berudhiyah kurban atas orang lain tanpa izinnya walaupun mayit yang sudah mati. Maka harus dapat izin. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, kembali kedua tadi. Kalau ada wasiat aman, tapi konsekuensinya tetap dijalankan, distribusi semua dagingnya, tidak boleh dimakan. Oke. Kalau misalnya tidak dapat wasiat, silahkan mau pilih yang boleh ada, mau pilih yang tidak boleh juga. Kalau ditanya sarannya bagaimana? Saran saya selalu menggunakan kaidah al-khuruj minal khilaf di dalam beramal, keluar dari perbedaan pendapat supaya aman menurut semua. Bagaimana caranya? Maka berkorban saja atas nama diri sendiri. Dan itu yang paling afdal. Kenapa? Karena tuntutan kepada kita yang hidup. Kita yang dituntut. Oke? Berkorban saja kepada diri sendiri. Namun pahalanya boleh dibagikan kepada mayit. Oke. Ini solusi ya. Jadi kalau ditanya, tapi kan saya pengen orang tua saya juga, gampang Pak, ya Pak saja yang kurban. Jadi jangan atas nama almarhum niatnya, jangan atas nama saya. Tetapi kita berbagi. Ini solusi yang diberikan oleh para ulama. Hal yang demikian dibolehkan. Jadi ihda utsawab namanya, menghadiahkan. Ya Allah terimalah ini dari saya. Ya Allah pahalanya saya hadiahkan juga buat almarhum fulan, keluarga saya, buat anak istri saya. Ini dibolehkan. Itu yang paling aman. Dan itu bisa dikonsumsi juga daging-dagingnya. Jelas seperti itu. Oke. Itu yang terjawab ya Pak ya. Kambing apa sapi? Jadi satu ekor kambing untuk atas nama satu keluarga. Tidak dicampur tahun kapan ya masih ada. Terus dikasih tahu begini Pak, saya jelaskan. Jadi kurban ya itu hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita tinggalkan dulu yang wajib karena kita bukan berdebat masalah hukum sekarang. Yang mengatakan sunnah ini selalu label sunnahnya sunnah ala kifayah in ta'addada ahlul bait. Itu redaksinya, literasinya kita fikih kayak gitu. Sunnah kifayah kalau satu keluarga banyak orang.
Nah, sunnah kifayah ini apa pengertiannya? Dijelaskan oleh para ulama. Fa'ida fa'ala wahidun, ya, kafa anil jami'. Kalau satu orang di rumah melakukan, maka dia mencuri kepada yang lainnya. Sampai di sini jangan ini masih koma. Oke. Kalau dititik akhirnya muncul persepsi berarti satu ekor kambing atas nama siapa? Saya besar saya. Di situ yang berkorban saya, istri saya, anak saya, sebut niatnya semua. Jelas tidak nih kira-kira? Jadi pengertian kafa'anil jami, para ulama menjelaskan. Makanya harus baca catatan kaki itu ya. Bahaya sekali orang menyimpulkan hukum cuma baca hadis. Atau baca hadis dengan penjelasannya, tapi tidak baca bagaimana metode pendalilan, atau baca metode pendalilannya tidak melihat catatan kaki lagi dari ulama yang menjelaskan lebih detail terhadap masalah. Di catatan kaki kafa'anil jami'. Apa kata para ulama? Ai fi subutit talab, hanya di dalam tuntutan mengerjakan dan bukan di dalam pengerjaan. Maksudnya apa? Hukum kurban yang sunnah bagi orang yang tidak berkurban hukumnya jadi makruh. Bagi orang yang di rumah itu ada satu yang berkurban, yang tidak berkurban tuntutan sunnahnya tercover oleh yang berkurban, maka tidak terkena hukum. Adapun yang berkurban cuma satu orang itu saja. Jadi sunnah kifayah ini sama seperti fardu kifayah. Ada orang mati di sini. Kita semua nggak ada yang sholatin. Apa hukumnya? Satu orang mati di sini. Tidak ada satu pun yang menyolati. Kita semua di kampung ini karena hukumnya fardu kifayah. Tapi misalnya ada 3 orang, 4 orang, 5 orang yang nyolatin. Sisanya kita nggak nyolatin. Hukumnya yang nggak nyolatin apa Pak? Dosa nggak? Kenapa? Tercover tuntutan wajibnya sama yang nyolatin. Pertanyaan saya, yang nggak ikut nyolatin dapat pahala nyolatin apa enggak? Yang nggak ikut nyolatin dianggap nyolatin atau enggak? Logikanya sama, sunnah kifayah dengan fardu kifayah. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah, satu orang mengcover satu keluarga di dalam tuntutan, bukan di dalam pengorbanan. Adapun kurbannya tetap berlaku bagi siapa yang berkurban, orang itu saja. Kecuali dia mau berbagi pahala, sama kasusnya seperti yang tadi, boleh. Tetapi tetap kurbannya atas nama orang satu. Jadi tidak sah kurban satu ekor kambing satu orang. Ini pendapat semua ulama dari kalangan mazhab manapun. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat boleh nih buat satu keluarga, mohon maaf, saya dapat pastikan pasti dia cuma baca hadis, tidak baca fikihnya. Ya, dalilnya apa? Nabi Muhammad kurban kambing untuk umatnya. Ya, apa kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami soal itu ya, kalau baca hadis harus pakai kacamata hukum Pak. Hadis ini menunjukkan satu, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 2, menjadi dalil kebolehan untuk berbagi pahala. Adapun kurban satu kambing hanya boleh untuk satu orang saja, tidak boleh lebih dari satu orang. Saya tanpa silahkan datangkan dari literasi yang representatif, yang otoritatif di dalam fikih mazhab manapun. Kalau ada, tapi kalau itu khususnya ada. Kalau hadis itu teksnya teks implisit. Anda pemahaman Anda pakai kepala Anda sendiri, walaupun Anda hafal ribuan hadis. Ya kan? Banyak kan orang sekarang kita Pak ya, mohon maaf. Jadi hadisnya ada. Tahu kita kan? Kamu belajar hadis, kita sudah hafal hadis itu semua. Ya. Jadi saya sangat menyayangkan sekali pada dai-dai yang muncul setiap tahun ada aja gitu ya. Ngerti fikih, enggak belajar metodologi hukum, enggak belajar usul fikih, enggak tahu kapan tiba-tiba orang Indonesia ini enggak ngerti masih caranya cara yang bukan benar. Kalau yang benar itu ya ini buat rame-rame ya itu. Jadi kalau mau buat sendiri buat rame-rame silakan, tapi itu independen pendapat dia. Tapi jangan menyalahkan justru pendapat yang kuat mengatakan satu kambing hanya untuk satu, pahalanya boleh dibagi. Jadi hanya mengcover tuntutan bukan mengcover perbuatan. Jelas ya Pak ya? Tadi pertanyaan siapa salah? Satu sapi dibagi 7 orang, boleh apa enggak? Boleh, karena diniatkan untuk orang-orang dan orangnya tidak lebih dari 7. Jadi hukumnya boleh, uangnya dari lembaga, justru itu yang lebih tepat. Karena mohon maaf masih banyak dari lembaga atas nama lembaga Pak. Ini banyak kita dapatkan. Jadi mesin ini sapi PT, siapa yang berkurban? PT ini, gitu kan? Loh, ini yang kurban atas nama siapa? Atas nama PT. Ya,
ini udhiyahnya tidak sah, tetapi dagingnya halal tetap kalau dimakan ya. Jadi itu jatuhnya kurban, tetapi bukan udhiyah. Karena beda antara udhiyah dengan kurban. Tema kita yang di dalam Idul Adha itu adalah udhiyah namanya. Ya, jadi udhiyah itu lebih spesifik daripada kurban. Jadi kalau tadi institusi memberikan dana kepada orang 7 untuk patungan sapi, maka hukumnya sah. Jadi yang penting niatnya atas nama 7 orang. Ya, seperti itu. Nanti dari 7 orang itu kalau dia mau berdoa, ya Allah pahalanya untuk semua orang-orang yang ada di sini. Ya, boleh. Oke. Distribusinya bagaimana? Karena itu kurban sunnah, saya asumsikan kurban sunnah ya. Karena itu kurban sunnah itu distribusinya gampang. Ya, minimal 1 orang fakir ada yang terima. Syarat itu ya. Minimal 1 orang fakir harus ada yang terima. Ya, harus dalam keadaan daging. Ya, 1 orang fakir. Sisanya bebas mau diapain, dikasih ke siapapun, mau ini terserah. Ya, jadi kalau yang sepertiga itu ngomong afdoliyah. Ya, tapi kalau ngomong syaratnya udhiyah itu minimal 1 orang ada yang terima dari fakir, lebih baik. Tapi minimal untuk syarat kesahan seperti itu. Ada siapa ya? Masih ada pertanyaan? Cukup. Puasa Arafah. Ya. Jadi apa hukumnya puasa Arafah? Beda-beda gitu ya. Jadi gini, saya kata puasa Arafah itu ya, dalam hal ketentuannya kapan, para ulama terbagi menjadi 2 golongan. Ya, golongan yang pertama itu mengatakan Arafah puasanya sunnah berkaitan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Yang mana mereka menarik kesimpulan ini dengan cara menjadikan penetapan tanggal 1 Dzulhijjah khusus berbeda dengan penetapan bulan-bulan lain, khusus ikut kepada satu niat yang ditetapkan oleh yang ada di Makkah. Paham tidak kira-kira? Ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Jadi kaitannya dengan wukuf. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi puasa Arafah berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, bukan berkaitan dengan wukuf. Dan 9 Dzulhijjah ditentukan di tempat orang-orang itu berasal dengan metodenya masing-masing. Maka kalau yang tanggal 1-nya 2 terus ada yang mundur, maka berdampak kepada tanggal 9-nya ada yang mundur. Bagi mereka yang telah mendapatkan tanggal 9, itulah hari kesunahan puasa Arafah. Walaupun sudah wukuf, sedang wukuf atau tidak ada wukuf sekalipun, tetap disunahkan puasa Arafah. Bisa dipahami atau tidak kira-kira? Jadi setiap tempatnya punya laflah namanya. Tempat terbitnya masing-masing. Dari tempat-tempat yang berbeda itu akan berdampak pada perbedaan menentukan awal masuknya bulan. Karena perbedaan awal masuknya bulan berdampak perbedaan tanggal 9. Karena perbedaan tanggal 9 berdampak pada puasa Arafahnya beda-beda. Bisa dipahami atau enggak kira-kira? Kalau ditanya mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat yang dianut oleh mayoritas ulama adalah berpuasa sesuai tanggal 9-nya masing-masing. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dan yang lainnya daripada istri-istri Nabi daripada sebahagian azwaji istri Nabi mengatakan Rasulullah setiap tahun tidak pernah meninggalkan puasa di antaranya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini sudah berlaku sebelum Rasulullah melakukan wukuf di Arafah. Wukuf itu tahun berapa tadi saya katakan? Wukuf perintahnya tahun ke-6. Nabi baru wukuf itu tahun ke-10 Hijrah. Oke. Jadi hajinya Nabi tahun di tahun 10. Wukuf berarti berada tahun 10. Jadi peribadatan wukuf di Arafah orang-orang Islam pertama kali bersama Rasulullah itu di tahun ke-10. Perintahnya di tahun ke-6 Hijrah. Puasanya dari jauh-jauh hari sebelumnya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Menunjukkan puasa ini kaitannya dengan tanggal 9, bukan dengan atas dasar itu para ulama mengatakan ya sudah, siapa yang merasakan tanggal 9 mendapatkan tanggal 9 dengan metode penetapan di wilayah masing-masing, itulah puasa Arafah bagi mereka. Tapi kalau
Tapi kalau ada yang berpendapat saya pengen bargain waktu itu juga pendapatnya ada. Kalau saya pengen adu dua pendapatnya bisa, tapi waktunya panjang. Pada intinya nanti yang lebih kuat adalah pendapat yang menetapkan sikap dari 9. Itu yang paling kuat. Terlebih kalau diregulasi oleh pemerintah itu lebih kuat lagi. Karena apa yang ditetapkan oleh pemerintah mengangkat segala macam perbedaan itu. Hakim ya khilaf. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah mengangkat segala macam perbedaan, dan itulah yang terbaik untuk diikuti dalam masalah sosial dan muamalah. Jelas atau tidak, Pak? Debat? Akad mengumum tidak perlu. Jadi di dalam dia ada syarat yang namanya niat. Nah, niat ini kapan? Niat ini boleh saat beli kambingnya. Oke. Boleh saat beli kambing kita niat di dalam hati sudah cukup. Boleh saat kita serahkan ke panitia. Boleh kita nggak niat, tafwid dunia namanya. Nitip suruh panitia yang niat. Namanya tafwid niat. Numpang diniatin. Saya belum niat. Kira-kira gitu. Boleh saat pemotongan. Yang tidak boleh udah selesai motong baru niat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gini, Pak, saya udah niat ya. Pada saat saya serahkan kepada panitia, apakah perlu diniatkan kembali itu dia saya? Tidak perlu ya. Akadnya akad numpang potong saja. Akadnya akad numpang potong dari distribusi. Apakah perlu disebut lagi, dibacakan bonus? Itu bonus sudah nggak wajib. Karena banyak orang yang masih berasumsi harus tuh namanya disebut ini itu yang penting. Yang penting kita sudah lihat di dalam selebihnya itu hukum mustahab seperti itu. Kenapa? Ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Harusnya buat jawab khusus tadi dari awal ya, lebih enak aja. Saya rasa ini berkaitan masalah udhiyah, haji. Jadi ada tambahannya udhiyah dan haji. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang saya bisa jelaskan bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Saya tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Udah tadi udah dapat. Yang udah dapat lagi.